Ini mempengaruhi pembangunan kita. Kacau. Kita semua tahu yang namanya tambang ujungnya bencana, ujungnya bencana. Tuding dugaan pendapatan PAD daerah Nganjuk terkait tambang galian CPT Aksa Kecil. Aktivis SLJ anti korupsi gelar aksi unjuk rasa. Suara Pewarta 88.com menginformasikan. Puluhan warga masyarakat Nganjuk dengan mengatasnamakan aktivis Salam 5 Jari Anti Korupsi pada hari Selasa, tanggal 16 Februari tahun 2024 telah berbondong-bondong menuju halaman pendopo pemerintahan daerah Kabupaten Nganjuk dengan membawa seperangkat alat sound system dan banner. Tujuan mereka tak lain adalah menggelar aksi unjuk rasa terkait pertambangan galian C dan menyoal tentang pemasukan pendapatan asli daerah PAD tentang tambang galian C terlalu kecil. Salam 5 jari. Ini waktunya bagi kita untuk membongkar bisik-bisik busuk di dalam Pemkab Kabupaten Nganjuk. Bisik-bisik busuk yang sekian lama yang ada di telinga kita akhirnya mencuat ke permukaan, dan itu adalah tindakan korupsi sesuai dengan yang tercantum dalam Perda. Demo apa ini? Nek takoni wartawan, iki demo tentang bahwa Perda yang menetapkan angka jauh di bawah PAD yang seharusnya ada di dalam aturan undang-undang yang berlaku, termasuk Perda. Itu sangat merugikan kita, Pak. Sangat merugikan kita, sehingga kita akan menanyakan langsung kepada pemangku kebijakan sekarang adalah siapa? PJ Bupati. Kita akan menanyakan langsung kepada yang bertanggung jawab atas pemerintahan, siapa? Pak Sekda. Kita akan menanyakan langsung kepada siapa lagi? Bapenda yang menetapkan angka itu, angka berbahaya, di mana PAD kita itu per tahun harusnya 800 juta untuk tambang saja, pengurukan. Tapi apa? Bapenda menetapkan PAD tambang kita berapa? 120 juta. 120 juta. Kini kerungu tukang beca, teman-teman tukang beca ini kono mesti miso-miso gatalan pasti kono lo ya. Apakah kita juga akan miso? Jelas ini mempengaruhi kehidupan kita, ini mempengaruhi kesejahteraan kita, ini mempengaruhi pembangunan kita. Gancok. Gancok adalah kata yang tepat. Untuk apa? Untuk siapa? Untuk tikus yang korup. Untuk apa? Untuk tindakan pidana. Jangan sampai penambangan yang penuh dengan kolusi, penuh dengan korupsi ini melanggar hukum tata negara pasti. Karena apa? Ada aturan perundang-undangan yang dilanggar. Pasti juga melanggar hukum pidana. Ada korupsi di situ, ada kolusi di situ. Dan kali ini fokus kita adalah PT Aksa. PT Aksa yang melakukan penambangan urukan di Karangsono, Ngepeh, Loceret, atau kita kenal dengan Gijeng. Karena kita punya datanya itu. Data ini mengerikan banget. Mengerikan banget. Kita pemerintah daerah dan masyarakat yang ada di sini, kita semua tahu yang namanya tambang ujungnya bencana. Itu harus ada dalam pikiran kita dulu. Ujungnya bencana. Karena kita paham ujungnya bencana, oleh sebab itu bukan pada konteks izin, bukan pada konteks apa yang kita dapat tenaga kerja dan sebagainya. Dari risiko itu
pengawasan, kontrol, dan lain sebagainya itu dari kita harus benar-benar full. Artinya apa? Tidak secara langsung teguran kepada PT Aksa atau kepada, karena sudah itu merupakan provinsi, tetapi apakah kita diam? Kita punya otonomi daerah. Bagaimana dengan bencana? Pemerintah daerah masa ada punya pikiran bagaimana akibat eksplorasi penambangan yang pada prosesnya ada pelanggaran-pelanggaran dan yang mati kita orang Nganjuk, Pak. KTP-nya Nganjuk, Pak. Bukan Surabaya, bukan provinsi. Yang bertanggung jawab pemerintah Nganjuk. Karena pada waktu saya melihat di lokasi Karangsono, maka lokasi Dadapan yang menjadi tujuan utama dari pengurukan itu. Dan kita menghitung dengan orang yang lebih mengerti itu ya babatan Pace. Penghitungan itu seharusnya ada pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah. Jadi seharusnya masuk 800 juta dengan perhitungan 5.000 per kubiknya. Jadi 5.000 per kubiknya itu dengan penghitungan itu apa yang terjadi untuk di pengurukan di desa Babatan Pace itu ada pemasukan 800 juta. Dan kita kemarin juga 5.000 ya? Ya dengan angka 5.000 seharusnya bisa lebih. Yang ini dengan 5.000 saja harusnya 800 juta harusnya. Terus kaitannya dengan itu kita juga akan bertanya apakah ini mungkin sudah tambah atau belum. Kemarin kita mendapatkan data bahwa harusnya 800 juta harusnya. Terus kaitannya dengan itu kita juga akan bertanya apakah ini mungkin sudah tambah atau belum. Kemarin kita mendapatkan data bahwa PPK yang masuk di pemerintah daerah itu dari PT Aksa itu per tanggal 9 bulan 9 ya, 9 2023 itu baru 25 juta baru dari pengurukan di Babatan Pace itu saja itu ya proyek Gedagaram itu saja seharusnya ada pemasukan 800 juta. Terus bulan 9 kita tahu ada pemasukan dari PT Aksa hanya 25 juta. Terus pemerintah daerah Nganjuk itu mencanangkan pemasukan untuk itu hanya 120 juta. Kita tidak berbicara target yang lama, tapi yang jelas dengan adanya karena self assessment Pak ya. Jadi mereka menghitung sendiri terhadap pajak yang mereka harus bayar. Kemudian kita evaluasi di tingkat dinas di Bappedas, yaitu kita melakukan penagihan. Apabila self assessment mereka ini tidak sesuai dengan kondisi nyatanya, tentu ada upaya-upaya bekerjasama dengan APH untuk masalah ini. Dan perlu saya sampaikan Bapak, saya tidak berbicara proses itu tadi kan usulan yang sangat baik membantu saya. Yang jelas ada kenaikan yang luar biasa untuk target di tahun 2024 ini 1.700%. Target 2 miliar untuk antisipasi pengembangan banyak pembangunan di Kabupaten Nganjuk. Karena kita tidak bisa ngecek berapa jumlah galian C yang ada di Babatan misalnya. Karena di situ tidak hanya PT Aksa, ada beberapa yang penambang di situ yang bergerak di Babatan. Kita hanya bisa ngecek di mulut tambang. Kita punya petugas checker namanya di mulut tambang ini untuk ngecek sebenarnya sehari berapa mereka untuk mencocokkan dengan self assessment yang mereka buat. Manakala itu tidak cocok dengan kondisi nyatanya, tentu kita akan melakukan upaya-upaya. Dan kita terus ya penagihan, kita melakukan pengecekan penagihan 1, 2, 3, dan kalau itu tidak tetap tidak bayar pajak, kita kerjasama dengan pihak-pihak terkait. Apakah upaya untuk melakukan penutupan tambang tersebut, Pak? Jadi kalimat penutupan itu memang mudah diucapkan. Nah, ketika kita melakukan itu unsur-unsur apa saja yang harus kita persiapkan, karena kita pemerintah daerah juga tidak mau nanti diperkarakan, dikomplain. Artinya kan itu. Jadi langkah-langkah seperti apa ya harus. Jadi semua masukan-masukan dari teman-teman semua akan dikumulatifkan, ya kita koordinasikan dengan yang berwenang. Artinya apa? Seperti BKPDM provinsi,
Dinas ESDM provinsi itu terus kita koordinasikan sehingga upaya yang kita lakukan ini tidak akan salah. Dari Nganjuk, Jawa Timur, reporter Suara Pewarta 88.com melaporkan.